penyadapan itu sejatinya adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Di negara manapun penyadapan itu diatur secara ketat karena dia adalah perbuatan pelanggaran HAM yang dilegalkan oleh negara, maka dia dibuat setara undang-undang. Dalam hak asasi manusia itu kan kita mengenal ada yang namanya non-derogable right dan derogable right. Yang non-derogable right ini hak asasi yang tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun. Itu dalam konvenan PBB seperti itu, baik dalam situasi perang, hak asasi tersebut tidak boleh dibatasi. Tetapi ada hak asasi yang bisa dibatasi, yaitu derogable right tadi. Nah, maka pengaturannya dia harus ketat. Dan Undang-Undang Dasar kita juga mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia di pasal 28 kalau nggak salah. 28J. Betul. Nah, maka karena penyadapan ini perbuatan yang melanggar hak asasi dan dibolehkan oleh negara, maka dia digunakan dalam konteks tertentu. Dibolehkannya itu penegakan hukum dan kepentingan keamanan negara yang biasa digunakan oleh intelijen. Dalam konteks penegakan hukum kita, ada beberapa institusi lembaga negara yang diberikan kewenangan menyadap. Ada BNN, ada KPK, ya, ada beberapa, Pak Toto ya. Nah, ini sebenarnya karena RUU penyadapan ini yang sekarang sedang dibalik dan akan judulnya itu dalam rangka penegakan hukum, Pak Toto ya. Nah, tadi disampaikan apakah itu nanti dituntaskan pada periode ini atau periode berikut. Kalau saran saya sih, karena ini dalam konteks penegakan hukum, baiknya dibahas di Komisi 3. Sebenarnya dalam ininya, tapi nantilah ininya kan, teknisnya nanti dibicarakan sama balik. Nah, tetapi saya berpandangan bahwa selama ini kalau ketika kita di Pansus Pak PPK dan juga Pak Fahri Hamzah sebagai koordinator yang pada saat itu, jelas kewenangan menyadap yang dimiliki oleh KPK yang hanya diatur dalam SOP ya, itu setelah kami teliti itu banyak sebenarnya pelanggarannya yang tidak sesuai dengan SOP tadi. Institusi kita diberikan kewenangan menyadap berdasarkan undang-undang tadi, tapi turunan dari pelaksanaan teknis penyadapan itu tidak diatur dalam satu peraturan pemerintah. Dia langsung diatur dalam teknisnya itu diatur di institusi tersebut. Maka dia berdasarkan surat keputusan, SOP itu surat keputusan, peraturan gitu ya, peraturan internal. Nah, kalau kita melihat juga ya, MK kalau tidak salah itu tahun 2010 juga sudah memutus berkaitan dengan judicial review Undang-Undang ITE pada saat itu, bahwa penyadapan itu harus diatur dalam satu undang-undang. Nah, di Undang-Undang KPK di pasal 12 itu diberikan kewenangan menyadap, ya. Tapi turunan tata cara atau teknis pelaksanaan menyadap itu tidak diatur dalam satu peraturan. Diserahkan kepada peraturan institusi
KPK itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi saya cari-cari berkasnya hilang, SOP penyadapan itu, saya nggak tahu ruangan saya jangan-jangan ada lagi dari SOP penyadapan itu. Makanya tadi saya cari-cari, maka saya telat tadi kemarin itu. Nah, di situ seingat saya batasannya diatur jelas. Kalau tidak salah itu 30 hari dilaporkan ke pengadilan, kemudian bisa diperpanjang lagi. Nah, ada limitasi waktunya. Nah, tetapi kan dalam prakteknya sering kita lihat di persidangan tipikor itu ya, rekaman yang sebelum-sebelumnya sama yang sekarang, kalau kita hitung limit waktunya itu di luar dari ketentuan yang diatur. Sama seperti yang dalam draft RUU yang saya baca ini, selama penyadapan itu masa waktunya itu 6 bulan, kemudian diperpanjang 6 bulan lagi Bang ya, berarti setahun. Nah, ini juga menjadi pembahasan alot menurut saya nanti. Selama itu orang disadap itu setahun. Nah, ini kan masalah waktunya juga harus didebatkan nanti ya, diperbincangkan, harus dibahas alot menurut saya.